Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan tentang masalah salat. Dan insyaallah pada kali ini kita akan lanjutkan pembahasannya, dan kita akan masuk pembahasan yaitu perkara-perkara yang dimakruhkan dalam ibadah salat. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam ibadah salat. Nah, silakan dibuka bukunya dan dibaca. Hal-hal yang dimakruhkan dalam salat. 1. Menoleh dengan memutar kepala atau dengan mata berdasarkan sabda Nabi SAW, yang artinya menoleh ketika sholat adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan dari sholat seseorang. 6. Di antara perkara yang dimakruhkan dalam ibadah sholat itu adalah menoleh dengan memutar kepala ataupun pandangan, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, huwa ikhtilasun, yaitu pencopetan atau pencurian, yakhtalisuhu syaitanu min salatil abdi, setan telah mencopetnya dari salatnya seorang hamba. Jadi ikhwah, ketika kita melakukan ibadah salat, maka kita dilarang untuk tolah-toleh, ya, atau pandangan kita itu memutar, entah dengan kepala ataupun hanya sekedar pandangan. Dikarenakan ya ikhwah, ketika kita salat, maka wajah kita harus khusyuk. Sehingga jikalau ada seseorang ketika sholat, pandangannya dia tolah-toleh ataupun kepalanya tolah-toleh, maka itu bisa menghilangkan kekhusyuan dalam ibadah sholat. Makanya yang disebut dengan setan itu mencopet atau mencuri, itu maknanya adalah setan mencuri kekhusyuan seorang hamba. Sehingga jika ada seseorang dia itu ketika sholat hatinya tidak tenang, dan juga dia toleh-toleh, tandanya setan telah berhasil
mencuri kekhusyuan seorang hamba. Ya, makanya ikhwah, ketika sholat pandangan kita arahkan ke depan, ya, jangan sampai kita menoleh yang tidak ada hajahnya. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, termasuk pendapatnya jumhurul ulama, jikalau ada seseorang dia menghadapkan badannya ke selain arah kiblat atau berpaling dari arah kiblat, maka sholatnya itu bisa batal. Ini jikalau dia memalingkan badannya tanpa ada hajah atau tanpa ada uzur yang syar'i. Ini yang pertama, yaitu menolehkan kepala ataupun pandangan. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke atas berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya tidak sebatasnya suatu kaum mengarahkan pandangan mata mereka ke langit dalam sholat mereka. Selanjutnya, dia bersabda, hendaklah mereka menghentikan perbuatan tersebut atau penglihatan mereka akan disambar. Nah, yang kedua, di antara perkara yang dimakruhkan dalam ibadah sholat yaitu rafa'ul basar ila sama, atau mengangkat pandangan ke arah langit. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Ndanga, ya. Jadi ndanga atau mengarahkan pandangan ke arah langit ini juga termasuk di antara perkara yang dimakruhkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama' fi salatihim. Tidak pantas seorang kaum mengangkat pandangannya ke arah langit dalam ibadah salat. La yantahunna, hendaknya mereka menghentikan perbuatan tersebut. Aw la tukhtafanna absaruhum, atau niscaya pandangan mereka itu akan disambar. Na'udzubillah. Jadi jikalau ada seseorang ketika sholat pandangannya mengarah ke atas atau ndanga, dikhawatirkan ya ikhwah, sebagaimana yang diancam oleh Nabi SAW, boleh jadi pandangannya itu akan disambar. Makanya ikhwah, termasuk di antara pendapatnya jumhurul ulama, ketika seseorang melakukan ibadah sholat, pandangannya itu ke arah mana? Ke depan, ke samping, atau ke bawah? Nah, ke arah tempat sujud. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Jubair, bahwasanya beliau menjelaskan, ketika Nabi SAW sholat, maka beliau mengarahkan pandangannya ke arah sujud beliau. Ya, jadi sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW ketika sholat, hendaknya pandangan itu diarahkan ke tempat sujud. Kecuali jikalau antum posisinya dalam kondisi tahiyat, ya, entah tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, maka pandangannya antum arahkan ke mana ikhwah? Jari telunjuk, ya. Jadi kalau tahiyat pandangannya diarahkan ke jari telunjuk, namun ketika berdiri pandangannya itu diarahkan ke tempat sujud. Ini sebagaimana penjelasan dari para ulama dan juga sahabat Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Yang ketiga, takhassuh atau bertolak belakang, yaitu mengatakan pada kita berdasarkan hadis yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa yang artinya Nabi SAW melarang seorang sholat dengan bertolak belakang. Naam. Dan yang ketiga itu adalah tahassur, ya, tahassur.
Ini bahasanya bisa bertolak pinggang atau apa namanya? Berkicak pinggang ya. Yang pas itu apa? Berkicak atau bertolak pinggang. Kalau Jawanya itu malang kerik ya Jawanya. Jadi antum meletakkan kedua telapak tangan di pinggang ya. Itu kalau Jawanya itu seperti malang kerik ya. Wa huwa wad'ul yadi 'alal khasirah. Meletakkan kedua tangan di bagian pinggang. Liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana perkataan dari Abu Hurairah, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalliya mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat dengan cara bertolak pinggang. Ini larangan yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi para ulama itu menjelaskan kenapa kita dilarang ketika sholat bertolak pinggang. Kenapa ya ikhwah? Itu ada alasannya dan ada sebabnya. Ada dua sebab. Kalau panjenengan ya khususnya masih muda, tiba-tiba bertolak pinggang di hadapan orang lain, tandanya itu apa? Nantang. Ya kan? Tandanya itu nantang. Sehingga sebagaimana yang disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada dua sebab kenapa kita dilarang bertolak pinggang ketika sholat. Yang pertama itu adalah karena itu termasuk tradisinya atau kebiasaannya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dalam ibadah mereka, maka mereka biasa bertolak pinggang. Dan juga alasan yang kedua, yaitu jikalau ada orang bertolak pinggang, itu tandanya dia menyombongkan diri. Ya, menyombongkan diri. Makanya biasanya kalau ada orang marah-marah, tangannya itu bersendekap begini atau malang kerik, ya kan? Kenapa? Kalau bersendekap seperti ini, ya itu seperti orang sholat ataupun karena hawa dingin. Jadi ketika seseorang sholat itu dilarang melakukan tahassur atau bertolak pinggang. Yang keempat, membuka atau menahan rambut, lengan baju atau baju yang menjulur, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku diperintahkan supaya bersujud dengan 7 anggota tubuh dan tidak memegang baju atau rambut. Nah, yang keempat termasuk perkara yang dimakruhkan dalam ibadah sholat, yaitu menahan rambut, lengan baju dan juga baju. Ya, menahan rambut, lengan baju dan juga baju. Seperti apa ya ikhwah? Jadi contohnya mungkin antum dulu ikhwah ketika masih belia pernah sholat, ketika rambutnya antum nutupi dahi, antum keginikan ketika sujud. Pernah apa enggak ikhwah? Pernah. Dan ini ikhwah dilarang. Jadi ketika antum sholat ikhwah, khususnya ketika sujud, itu rambut jangan antum tahan, itu enggak boleh. Ya. Ataupun ikhwah mungkin di antara kita pernah ketika sholat karena lengan bajunya panjang itu dilinting, ya kan? Dilinting atau di lipat. Dan ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan. Sebagaimana sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk sujud dengan di atas 7 tulang. Wala akuffu sya'ran wala thawban. Dan aku dilarang untuk menahan rambut ataupun pakaian. Makanya jika antum merasa
pakaian antum kepanjangan, entah lengannya ataupun mungkin bagian bawahnya, maka jangan antum tahan ketika sholat. Akan tetapi ikhwah, yang paling bagus itu adalah antum jahit. Ya, antum potong, antum jahit. Kenapa ikhwah? Dikarenakan jikalau antum sholat kemudian sujud dan antum sibuk merapikan lengan, sibuk menahan rambut, itu maknanya bisa menghilangkan kekhusyuan. Ya, bisa menghilangkan kekhusyuan. Dan itu termasuk larangan dari Nabi SAW. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengibaratkan orang yang sujud kemudian menahan rambutnya itu seperti dia meletakkan tangannya di belakang pundaknya. Ya, orang yang menahan rambut ketika sujud ataupun sholat, Nabi memisalkan seperti orang yang meletakkan tangannya di belakang pundaknya. Atau begini ikhwah, gimana ikhwah maknanya? Maknanya itu termasuk di antara perbuatan yang sia-sia. Nah itu. Makanya ikhwah, jika antum rambutnya panjang dan kesusahan untuk sujud, maka antum bisa menggunakan peci atau kopiah. Akan tetapi ikhwah, jika antum lupa tidak membawa kopiah ataupun peci, biarkan rambut itu menjulur. Ya, rambutnya enggak apa-apa menjulur, dikarenakan ketika sujud rambut itu juga sujud. Ya, ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi kita ikhwah dimakruhkan untuk menahan lengan baju ataupun rambut ketika ibadah salat. Yang kelima, menjalinkan atau menyembunyikan jari-jari. Berdasarkan sebuah riwayat bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang sholat menjalinkan jari-jarinya, maka beliau bersabda, yang artinya janganlah kamu menyembunyikan jari-jarimu di saat kamu sedang sholat. Nah, yang kelima termasuk perkara yang dimakruhkan itu adalah tashbikul asabi'. Apa ikhwah makna tashbik? Ini sebagaimana ikhwah penjelasan dari Imam Khattabi, yang disebut dengan tashbik itu adalah menjalin jari jemari. Seperti apa ikhwah? Seperti antum memasukkan jari jemari seperti ini. Ya, ini juga termasuk perkara yang dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Menjalin jari jemari. Au farqa'atuha, atau membunyikannya ikhwah. Ya, seperti antum ikhwah ketika sholat, tiba-tiba ada orang apa ikhwah mendengar suara kemeletuk. Apa kemeletuk itu? Seperti begini, tek lah, tek. Namanya apa ini? Apa namanya itu? Kemeletek ya. Nah itu. Kelihatannya enak ikhwah, sahih, enak kan rasanya itu. Namun itu dibolehkan di luar sholat. Akan tetapi jika antum dalam ibadah salat, ya, hukumnya enggak boleh membunyikan jari jemari. Itu enggak boleh. Kenapa ikhwah? Boleh jadi itu juga menghilangkan kekhusyuan, ya, kekhusyuan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau ra'a rajulan qad syabaka asabi'ahu fi salati. Dan Nabi SAW beliau pernah melihat seseorang menjalin jari jemarinya kemudian membunyikannya. Maka Nabi SAW bersabda, la tufarqi asabi'aka wa anta fi shalah. Janganlah kamu membunyikan jari jemarimu dalam kondisi kamu melakukan ibadah sholat. Nah ini ikhwah. Jadi ketika ibadah sholat kita dilarang membunyikan jari jemari ataupun tasbih ataupun menjalin jari jemari.
Yang keenam, menyapu atau mengusap pasir yang menempel dari anggota sujud lebih dari 1 kali, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya jika salah seorang di antara kamu menunaikan sholat, adalah yang tidak menyapu pasir atau yang menempel, karena rahmat Allah sedang diarahkan kepadanya. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika kamu memang harus melakukannya, maka cukup 1 kali saja. Nah, yang keenam ikhwah, termasuk perkara yang dimakruhkan yaitu masahul haso, atau menghilangkan pasir atau debu aktsara min marwah min maudhi'is sujud, lebih dari sekali di tempat sujud. Mananya apa ikhwah? Jadi ketika antum sujud ikhwah, kemudian tempat sujudnya ada debu, dan antum sujudnya itu mengenai dahinya antum, maka ikhwah kita hanya boleh menghilangkan 1 kali saja. Sekali aja itu boleh. Ya. Jika antum menghilangkan beberapa kali ikhwah, tepukan, itu yang enggak boleh. Ya. Ketika sujud dahi antum ada pasirnya ataupun ada debunya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fa inna rahmah tuwajihuhu." Jikalau kalian melakukan ibadah salat, sesungguhnya rahmat telah dia dapatkan. Fala yamsah al-haso, janganlah dia mengusap debu ataupun kerikil. Jadi ikhwah, jika ada debu nempel di dahi, itu dibiarkan saja. Ya. Kenapa ikhwah kita disuruh membiarkan? Maka dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, jikalau kita ikhwah membiarkan debu nempel di dahi ketika salat, itu tandanya ikhwah kita merasa tawadhu, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Dan juga ikhwah ada suatu riwayat bahwasanya ikhwah boleh jadi di debu itu ada rahmat. Ya, ada rahmat. Akan tetapi ikhwah hadisnya itu termasuk hadis yang dhaif. Akan tetapi ikhwah, jikalau debunya itu banyak nempel di dahinya antum, ya, nempel di dahinya antum ikhwah, enggak 1 2 tapi banyak sekali sampai nampak debu yang banyak nempel di dahinya antum, maka hukumnya ikhwah boleh antum usap, namun batas maksimalnya hanya sekali saja, tidak berkali-kali. Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kunta fa'ilan famarrah wahidah." Jikalau kamu harus melakukannya, maka boleh hanya 1 kali saja. Nah itu. Makanya ikhwah, sekali itu boleh. Cuman kalau berkali-kali sampai diusek-usek ikhwah, itu hukumnya yang tidak dibolehkan. Ya. Jadi biarkan ikhwah debu menempel di dahi ketika ibadah sholat, asalkan tidak banyak. Namun jikalau banyak, boleh kita mengusap hanya 1 kali saja. Nah, yang ketujuh, melakukan perbuatan yang sia-sia. Segala sesuatu yang menunjukkan orang sholat dari sholatnya dan yang menghilangkan kekhusyuan, seperti mempermainkan jenggot atau pakaian, atau melihat ke arah hiasan dinding dan lain-lain, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, yang artinya berlaku tenanglah kamu dalam sholat. Nah, yang ketujuh ikhwah, itu adalah melakukan perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita sholat ikhwah, diperintahkan Nabi SAW, uskunu fis sholati, tenanglah kalian ketika melakukan ibadah sholat. Makanya ikhwah, jika ada seseorang melakukan suatu gerakan yang tidak ada hajahnya, itu sama saja dia melakukan perbuatan yang sia-sia saja. Contohnya ikhwah ya, seperti jika antum sholat, antum bersendekap. Namun ikhwah, antum sambil ngelus jenggotnya, ya.
Kemudian ikhwah sambil merapikan rambutnya. Kemudian ikhwah sambil membetulkan bajunya. Ini termasuk perbuatan sia-sia. Ya. Maka ketika sholat ikhwah diusahakan ikhwah ketika antum mau sholat diusahakan kondisinya sudah benar-benar mampu ataupun sudah benar-benar siap. Ya, contohnya bajunya tidak melenceng, ya, rambutnya nggak acak-acakan, bajunya sudah benar. Dikarenakan jika posisi bajunya nggak benar ikhwah ketika sholat itu mengganggu ikhwah, otomatis antum membenarkan, otomatis antum akan membolak-balikan bajunya, dan itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Dan boleh jadi ikhwah termasuk di antara pendapatnya ulama Syafi'iyah, kalau gerakannya itu melampaui batas alias berlebihan bisa membatalkan sholat. Ini di antara pendapatnya ulama Syafi'iyah. Namun ulama yang lainnya tidak mengatakan batal, asalkan ada hajah ataupun kebutuhan. Yang ke-8, membaca ayat Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku dilarang membaca Al-Quran saat rukuk atau sujud. Nah, yang ke-8 ikhwah, termasuk perkara yang dimakruhkan membaca Al-Quran ketika rukuk ataupun sujud. Sebagaimana sabda Nabi SAW, nuhitu an aqra' raki'an aw sajidan. Aku dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk ataupun sujud. Kenapa ikhwah di sini dilarang? Karena ikhwah ketika seorang hamba dalam kondisi rukuk ataupun sujud, perintahnya itu adalah membaca kalimat yang meninggikan Allah atau mensucikan Allah. Maka hukumnya dimakruhkan membaca Al-Quran ketika rukuk ataupun sujud. Yang ke-9, menahan buang air kecil dan buang air besar. Nah, yang ke-9 ikhwah, yaitu menahan buang air kecil ataupun air besar. Ini ikhwah yang kadang-kadang kita itu mungkin pernah melakukannya. Jadi ketika antum kebelet pingin ke WC, jangan antum paksakan untuk ditahan. Ya, jangan dipaksakan untuk ditahan. Ya, kenapa ikhwah? Dikarenakan jika antum menahan buang air, itu bisa memudaratkan kesehatannya antum. Dan di antara penyakit ikhwah, jika ada orang sering menahan buang air, itu apa? Apa ikhwah? Hah? Apa? Kencing batu ya, ataupun apalagi ikhwah? Telapak ataupun kulitnya ikhwah itu biasanya ada bercak merah-merah. Itu biasanya dia sering menahan buang air. Dan di dalam ibadah salat ikhwah, ketika antum merasa mau ke WC, antum ke WC dulu. Jangan antum tahan. Kenapa ikhwah? Jika antum tahan dan antum salat, maka salatnya itu akan hilang kekhusyuannya. Lebih-lebih jikalau imamnya baca Qur'annya itu lama, mesti hatinya apa ikhwah? Grundel. Wis kebelet mau pipis, ternyata imamnya sangat tumakninah. Bukannya senang tapi apa ikhwah? Grundel. Ujung-ujungnya jikalau grundel, dia mendapatkan apa? Dosa. Nah itu. Makanya jika antum ikhwah merasa ingin buang air dulu, baru antum melakukan ibadah sholat. Dan jangan dipaksakan antum menahan buang air dalam kondisi sholat, dikarenakan kekhusyuannya itu akan sirna. Yang ke-10, sholat ketika makanan telah dihidangkan berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya tidak boleh sholat saat makanan telah dihidangkan, serta tidak pula dengan menahan buang air kecil dan buang air besar. Nah, yang ke-10, as-salatu bihadrati ta'am, yaitu sholat sedangkan makanan sudah dihidangkan. Ya, contohnya ikhwah,
ketika Isya, antum di rumah, ya. Sebelum azan Isya antum di rumah, kemudian azan Isya. Ternyata ikhwah, ketika waktu itu istri antum sudah menyiapkan makanan. Kopi sudah ada, tehnya sudah ada, nasinya sudah ada, lauknya sudah ada semuanya. Maka hukumnya ikhwah, makan dulu atau sholat dulu? Hah? Makan dulu atau sholat dulu ikhwah? Apa? Makan? Hukumnya diperinci. Kenapa diperinci ikhwah? Kalau antum nggak lapar, lah kenapa makan? Ya kan? Dan ini ikhwah khusus bagi orang yang merasa lapar. Ikhwah. Ini sebagaimana ikhwah penjelasan dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, contohnya ketika antum ikhwah puasa seperti tadi menjelang maghrib. Ya. Es deganya sudah disajikan. Kuenya sudah ada. Plus ada juga pisang. Antum tadi puasa dan antum merasa lapar. Dan ketika ikhwah salat diiqomai, kemudian antum merasa lapar, jika dipaksakan akan hilang khusyuknya, maka hukumnya antum makan dulu baru antum salat. Ya, makan dulu baru salat. Tapi bagi yang tidak merasa lapar, ya salat tanpa makan itu boleh saja. Ya, karena dia tadi sudah makan banyak di warung dan kebetulan nggak puasa, ya joko-joko engko ketika kajian ben nggak luwe lah itu. Maka hukumnya nggak harus dia makan ya ikhwah, boleh dia tuh langsung sholat, ya boleh langsung sholat. Lebih-lebih jika ikhwah antum sudah kekenyangan, itu sudah over, ya makanan sudah over. Maka hukumnya di sini bagi orang yang merasa lapar, ya baru dia makan dulu. Kemudian dia sholat. Ya, dia merasa lapar atau merasa ikhwah pingin ngincipi. Nah itu ikhwah, ya lapar atau pingin ngincipi. Karena ikhwah, jika antum memaksakan langsung sholat tapi antum merasa lapar, dia khawatirkan di pikiran antum kapan sholat mari. Nah itu. Kenapa ikhwah? Antum ingin cepat-cepat ke warung, ingin makan. Jadi isinya ikhwah bukan khusus tapi apa ikhwah? Makanan. Nah itu. Ini ikhwah rahmatnya Allah yang diberikan kepada hambanya. Jadi ketika hambanya merasa lapar disuruh makan dulu. Ketika hambanya merasakan ingin buang air disuruh buang air dulu. Baru dibolehkan dia sholat. Inilah indahnya ikhwah agama Islam. Yang ke-11 dan ke-12. 11 dan 12 duduk di atas dua tukik atau akibain dan menghamparkan dua lengan berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwa Rasulullah SAW telah melarang duduk setan dan juga melarang seseorang menghamparkan kedua tangannya seperti binatang buas yang hendak menerkam. Yang ke-11 sama 12 ikhwah, di antara perkara yang dimakruhkan ketika ibadah salat itu adalah duduk seperti duduknya setan atau duduk seperti duduknya binatang. Itu enggak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ini termasuk hadis fiqhiyah ya. Jadi sebagaimana perkataan Aisyah, karena Rasulullah SAW yanha an rukbati syaitan. Dan Nabi SAW melarang duduk seperti duduknya setan dan melarang menghamparkan lengannya seperti hewan buas. Itu enggak boleh. Bagaimana ikhwah? Duduk yang dilarang ikhwah? Duduk seperti setan atau duduk seperti binatang? Seperti apa ikhwah? Contohkan gimana yang sudah tahu? Dicontohkan? Enggak ada ya? Nah, jadi duduk ikhwah itu ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Duduk ikhwah yang dilarang itu ada beberapa tipe atau model. Seperti apa ikhwah? Seperti duduk menggunakan apa ikhwah? Tangan bersandar dengan tangan kanan. Itu enggak boleh.
Lah seperti itu, sangat nyaman ya kan, tapi nggak boleh. Akan tetapi jikalau bersandarnya menggunakan dua tangan, boleh apa enggak ikhwah? Boleh. Atau bersandar dengan tangan kiri itu boleh. Jadi yang nggak boleh ketika duduk dengan cara bersandar dengan tangan kanan. Ataupun ikhwah duduk seperti ikhwah duduknya yaitu setan ataupun binatang buas. Seperti apa? Seperti duduk ik'a yang dilarang. Ya, jadi ik'a itu ada duduk yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Yang dilarang ikhwah itu maknanya adalah ketika ngapunten nih, pantatnya antum nemplek di lantai, itu nggak boleh. Contohnya apa ikhwah? Siapa yang bisa ikhwah? Kalau saya pribadi nggak bisa ikhwah. Gimana? Lah seperti itu nggak boleh. Dan tangannya ke depan itu nggak boleh. Kenapa ikhwah? Itu menyerupai apa ikhwah? Naudzubillah, seperti binatang, itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Ya jadi ini duduk yang nggak boleh. Sebagaimana ikhwah penjelasan dari Imam Nawawi dan juga Imam Khattabi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya itu nggak boleh. Karena itu menyerupai setan ataupun menyerupai binatang. Jadi ikhwah, manusia itu sebagai makhluk yang sempurna itu nggak layak meniru tingkah lakunya hewan, itu nggak boleh. Ya, akan tetapi jika dia duduk, maka duduknya seperti duduk yang diajarkan dalam syariat agama Islam. Dan duduk ikhwah yang paling antum sukai duduk apa ikhwah? Bersila. Ya itu insya Allah dibolehkan. Cuman ikhwah ketika bersila, ya jangan antum apa ikhwah kebablasan saking nyamannya sampai tidur. Lah itu yang bahaya ikhwah, ya kan? Lebih-lebih ketika ikhwah khutbah dilaksanakan. Lah itu ikhwah. Ini ikhwah beberapa perkara yang dimakruhkan seseorang ketika ibadah salat. Kemudian kita masuk ikhwah ke poin mubatilatuha, pembatal ibadah salat. Silakan dibaca yang pertama. Hal-hal yang membatalkan salat. Adapun hal yang membatalkan salat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun salat jika pelakunya tidak mengulanginya ketika salat atau tidak lama setelah salat, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang buruk dalam menunaikan sholatnya dengan meninggalkan tumanina dan iktidal, padahal keduanya itu termasuk rukun sholat. Nah, yang pertama ikhwah termasuk ibadah, masuk perkara perbuatan yang bisa membatalkan ibadah sholat itu adalah meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat. Seperti apa ikhwah? Termasuk rukun salat tapi kebanyakan orang meninggalkannya. Seperti apa? Meninggalkan tumakninah. Lah itu. Ya. Makanya ikhwah ada banyak sekali kisah ikhwah, ada orang yang salat rakaatnya banyak cuman hanya beberapa menit. Ya. Tumakninahnya enggak ada. Maka rukun salatnya ikhwah itu tidak sah. Karena tumakninah termasuk rukun salat. Maka jikalau ada orang sholat, dia meninggalkan salah satu rukunnya, entah tumakninahnya, entah dia nggak baca al-fatihahnya, maka Nabi menyuruh untuk mengulangi sholatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah sholatlah, sesungguhnya kamu itu belum sholat. Makanya ikhwah, yang namanya sholat itu tidak dinilai dari kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ya, yang dinilai itu adalah tumakninahnya. Makin bagus tumakninahnya, makin bagus ibadah sholatnya. Makin lama tumakninahnya, makin bagus nilai ibadah sholatnya. Jadi tumakninah ikhwah termasuk rukun dan jangan sampai antum tinggalkan. Karena jika meninggalkan tumakninah itu ibadah salatnya tidak sah, harus ngulangi kembali. Walaupun antum baca Al-Fatihah, walaupun antum ruku, sujud sampai tahiyat,
jikalau tidak tumanina hukumnya itu tidak sah. Nah, yang kedua, makan atau minum berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya dalam sholat itu terdapat kesibukan. nah, yang kedua yang bisa membatalkan salat itu adalah makan dan juga minum. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna fis salati lasyughlan. Sesungguhnya dalam ibadah salat itu ada kesibukan. Ya, makanya ikhwah, ketika ada orang salat sambil ngemil ikhwah, ya na'udzubillah. Ataupun ketika ada, kalau bahasa Jawanya selilit, ya selilit ikhwah, kelak itu, enggak sengaja dimasukkan, maka ikhwah itu boleh jadi pendapatnya ulama Syafi'iyah bisa batal. Dikarenakan di dalam mazhab Syafi'iyah ikhwah, ketika ada orang makan atau minum walaupun hanya sedikit saja, itu bisa membatalkan salat. Ya, itu bisa dibuka ikhwah dalam kitab Fathul Qorib. Itu dijelaskan bahwasanya makan minum walaupun hanya sedikit itu bisa membatalkan salat. Ya, makanya ikhwah kalau bisa ketika antum berwudu, antum siwakan. Ya, jikalau antum gak punya siwakan ikhwah, antum mungkin bisa menggunakan sikat gigi. Tujuannya apa ikhwah? Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang nempel di gigi, sehingga ketika sholat tidak ada rasa antum memakan makanan ataupun antum merasakan minum teh, ya. Karena antum ketika minum ternyata masih nempel di gigi ketika sholat, loh kok seperti teh lah itu. Dan ini ikhwah, jikalau sengaja memakan makanan ataupun minum itu bisa membatalkan ibadah sholat. Nah, sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.